nggak sih kamu mikir kenapa ide-ide besar dalam sains itu bisa berubah dengan drastis? Dulu kita percaya kalau bumi adalah pusat dari tata surya, namun sekarang matahari menjadi pusatnya. Dulu kita percaya waktu itu absolut, namun sekarang waktu itu relatif. Nah, apa yang membuat kita berpaling dari satu kebenaran ke dalam kebenaran yang lain? Hari ini kita akan menyelam ke dalam pemikiran seorang filsuf dari Amerika, yakni Thomas Kuhn. Seorang pemikir yang mengubah cara kita memahami sebuah perubahan ilmu pengetahuan. Di episode kali ini, kita akan mengobrol dengan konsep paradigma, anomali, dan juga revolusi ilmiah. Tetapi kita tidak akan berbicara sendiri. Nantinya kita akan ditemani oleh bintang tamu kita yang sangat hebat, Hamdan dan Sultan. Hai semua, aku Hamdan dan aku siap membahas sains dari sisi yang jarang disorot. Halo juga, hari ini kita bakal menggoyang kepercayaanmu soal sains yang katanya selalu logis dan netral. Baik, memasuki topik yang pertama, kita akan mengenal siapa tokoh Thomas Kuhn ini. Dipersilahkan Mas Hamdan untuk menjelaskannya. Tentu, Thomas Kuhn itu awalnya fisikawan, asalnya yang dari Amerika, tapi kemudian jadi sejarawan sains pada tahun 1962. Dia menerbitkan buku yang sangat berpengaruh yang berjudul The Structure of Scientific Revolution. Lewat buku itu, Thomas Kuhn menggugat anggapan bahwa ilmu berkembang secara lurus dan objektif. Dia memperkenalkan ide bahwa sains punya fase-fase dan bisa berubah total lewat apa yang disebutnya sebagai revolusi ilmiah. Benar, jadi dia tuh kayak penantang status quo dalam cara kita memahami sejarah sains. Dan jujur ya, setelah saya baca bukunya, saya kok merasa kayak, loh kok tertipu textbook selama ini ya? Penantang status quo, bagaimana itu maksudnya? Jadi begini, ketika disebut Kuhn sebagai penantang status quo, itu berarti dia menggugat cara lama memahami sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Sebelum Kuhn banyak yang menganggap sains berkembang secara linier, teori dibuat, diuji, diperbaiki, disempurnakan sampai ke kebenaran. Textbook atau buku pelajaran pun biasanya menyajikan sejarah ilmu sebagai cerita mulus dari kesalahan menuju ke kebenaran. Tapi Kuhn pernah bilang, nggak sesederhana itu Ferguson. Menurutnya, ilmu berkembang secara revolusioner, bukan bertahap. Ketika paradigma lama tak bisa lagi menjawab pertanyaan ilmiah, ia digeser atau bahkan ditambangkan dan digantikan paradigma baru yang berbeda secara drastis. Proses ini kadang berisi konflik penolakan paradigma baru, bahkan drama psikologis dalam komunitas ilmiah, dan itu jarang dibahas di buku pelajaran. Di segmen kedua kali ini, kita akan membahas sedikit tentang pergeseran paradigma. Apa itu pergeseran paradigma? Nah, kita lihat penjelasannya. Oke, gini, paradigma itu semacam lensa atau pola pikir utama yang dipakai ilmuwan untuk memahami dunia. Nah, ketika paradigma itu mulai gagal menjelaskan fenomena, akan muncul kritis. Dan kalau muncul paradigma yang baru, lebih ampuh, maka terjadilah revolusi ilmiah. Nah, ada fase yang disebut normal science, lalu mulu anomali, kritis, dan akhirnya revolusi ilmiah. Bisa dijelaskan lebih lanjut, Dilit? Ya, jadi normal sains itu kayak masa tenangnya sains para ilmuwan kerja dalam kerangka paradigma yang disepakati. Tapi kelamaan muncul anomali, yaitu fakta-fakta yang nggak bisa dijelaskan oleh paradigma lama. Kalau anomali makin banyak dan nggak bisa diatasi, muncullah kritis. Dan dari krisis itu lahirlah paradigma baru, itulah revolusi ilmiah. Wah, menarik sekali ya. Saya juga pernah membaca dalam artikelnya Sabila tahun 2019, Kuhn juga menyoroti aspek sosiologis, antropologis dari ilmu pengetahuan, yakni epistemologis. Jadi, perubahan paradigma itu bukan cuma soal logika ataupun data, tetapi juga soal komunitas ilmiah yang mempunyai nilai dan juga keyakinan, bukan hanya ego semata. Exactly. Kuhn pernah bilang, pergantian paradigma itu mirip revolusi politik.
ganti teori, tetapi ganti cara pandang dunia. Dan itu seringkali melibatkan konflik antara ilmuwan. Jadi, sains itu nggak seobjektif yang kita tahu. Ini juga sangat relevan dengan dunia Islam. Ya, Sahabana menekankan bahwa pemikiran Kun bisa jadi inspirasi untuk membangun paradigma yang baru dalam keilmuan Islam yang terbuka terhadap anomali dan kritis, bukan malah menolaknya secara mentah-mentah. Setuju, Thomas Kuhn ngajari kita bahwa perubahan itu bagian alami dari ilmu. Jadi daripada takut sama krisis, mending kita lihat itu sebagai peluang lahirnya pengetahuan baru. Wah, obrolan kita hari ini benar-benar penuh dengan wawasan. Kun bukan cuma bicara soal sains, tapi juga soal cara kita memahami dunia dengan pengetahuan yang baru. Nah, terima kasih kepada Zulfa dan Hamdan. Berikutnya kita akan masuk ke segmen selanjutnya. Kita akan membahas sedikit studi kasus teori revolusi ilmiah oleh Thomas Kuhn, yaitu pergeseran dari model geosentris ke dalam astronomi. Ya, ini contoh yang sangat menggambarkan bagaimana sebuah paradigma itu bisa runtuh dan digantikan. Jadi, selama berabad-abad, paradigma geosentris yang menyatakan bahwa bumi adalah pusat alam yang semesta mendominasi pemikiran ilmiah. Ini didukung oleh Ptolemaios dan bahkan disahkan oleh otoritas keagamaan saat itu. Tapi kemudian muncul Copernicus dengan model heliocentrisnya yang menyatakan bahwa matahari adalah pusat tata surya. Awalnya model ini dianggap aneh dan bahkan ditolak. Tapi seiring waktu makin banyak anomali yang tidak bisa dijelaskan oleh model geosentris. Betul, observasi dari Galileo dan Kepler memperkuat model heliocentris ini menciptakan krisis dalam komunitas ilmiah, dan akhirnya paradigma pun bergeser. Inilah yang Thomas Kuhn disebut sebagai scientific revolution, perubahan mendasar dalam cara pandang terhadap realita. Dan menariknya, pada artikel Sahabana 2019, revolusi ini bukan hanya soal data, tetapi juga soal keberanian untuk menantang otoritas dan membuka diri terhadap kemungkinan baru. Sementara, menurut Sahabana 2019, aspek sosiologis dan psikologis juga berperan besar, karena ilmuwan adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai nilai dan juga kepentingan masing-masing pihak. Jadi, perubahan paradigma itu bukan soal mana teori yang benar, tapi soal bagaimana ilmiah menerima dan mengadopsi cara pandang baru. Wah, studi kasus ini benar-benar menginspirasi Kun. Dia bisa menjadi inspirasi juga buat kita dalam menghadapi perubahan, baik dari sains, pendidikan, atau bahkan kehidupan sehari-hari. Marilah kita terus berpikir kritis tentang bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai cerminan peradaban. Semoga apa yang telah kita sampaikan dapat menjadi bahan hubungan dan membuka cakrawala pemikiran. Saya Siti Marian Setiaputri. Saya Ahmad Hamdan Dolan. Saya Zulfa Akbar Fadilah. Dan saya Nabila Stik. Kami pamit undur diri. Bila mana dari awal hingga akhir dalam membuat video ini banyak kesalahan dan kekurangan. Wallahu taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.